pencipta lagu itu punya bagian yang tinggi. Kalau lagunya nggak terlalu banyak yang pengen, jadi orang makin malas tuh kalau ngurusnya ribet. Nunggu dulu. Cuman satu, karena ini sangat-sangat bersinggungan sama orang banyak. Tapi kalau misalnya IO jadi takut untuk bikin acara karena terlalu mahal, kan berimbas juga ke kita ya. Karena dari dulu ekosistem musik Indonesia tergoncang-goncang, tapi nggak ada yang apa namanya ngebenerin dan memberikan payungan hukum. Ini tuh udah masalah hukum. Nah yang tadi Ariel bilang, kita tuh bukan mau soft, tapi ketika berbicara masalah hukum, ketika kita berbicara masalah undang-undang harus hati-hati. Karena ketika undang-undang itu diketok palu, bukan Ariel yang kena dan bukan Arman, tapi seluruh ekosistem musik Indonesia. Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Bekas kekasih lama yang hilang, satu dari kekasih yang terbaik. Satu lagi ya. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Saya di sini boleh dong tepuk tangannya. Real. Tapi kalau ini bener liriknya nggak kayak Desta ya? Oh iya. Ngaco kalau Desta gua. Salah semua. Mas Yahya itu tadi lagu dari siapa sih sebenarnya? Dari Gigi sama Noah. Oke, Gigi dan Noah. Tapi emang boleh nyanyi kayak gitu tanpa izin? Boleh ya? Boy, sikat aja kalau saya mah. Iya, sudah ada di sini. Iya, sudah ada di sini Kang Arman Maulana, Ketua Umum Visi Vibrasi Suara Indonesia, juga ditemani oleh vokalis Noah. Waketum. Waketum ya? Waketum. juga? Oh, Waketum. Dari Jadi, Visi juga ya? Dari Visi. Kita mau mengulik tentang polemik royalti. Masih tentang polemik royalti Iya. musik ya? Dan Iya. rancangan undang-undang hak cipta. Iya. Berarti kita langsung datangan visinya ya. Dan sebenarnya saya juga pengen nyanyi sih. Oh gitu. Nyanyi lagu Kasih Tak Sampai. Tetaplah Oh. Udah dinyanyiin sama dia. Udah nyanyi nih. Tapi gak takut kan nanti dituntut. Nah ini tadi Iya. yang kita perlu obrolin memang. Oke. Jadi kan ini masalah izin kan tadi Yes, tadi sir. ngomongin. Jadi ini yang kita pengen sampaikan bahwa izin itu di dunia industri musik ada banyak. Ada yang harus, ada yang tidak perlu ataupun tidak memungkinkan gitu. Jadi kalau yang tadi itu nggak perlu. Ini kan sifatnya ini nggak perlu nih gitu istilahnya gitu. Atau karena lebih spesifik polemiknya sebetulnya bukan cuma hak cipta, tapi lebih spesifik ke performing rights. Performing rights. Nah, jadi rights-nya ada banyak nih di hak cipta di industri musik ya. Hak cipta kan ada industri buku, ada industri macam-macam. Di industri musik rights-nya itu ada banyak. Ya, kalau kita ngomongin ini yang kita pengen kasih tahu bahwa tentang izin itu mesti diperdalam. Di industri musik izinnya tuh ada di mechanical rights, ada di synchronization rights, ada di apalagi kan Digital rights. digital rights, ada print Print right, ada banyak dan hampir semuanya itu harus izin dulu. Harus. Tapi satu dikasih keleluasaan nih, performing rights. Nah Oke. itu jadi dari semua itu cuma satu nih gitu. Nah kenapa dia nggak perlu izin? Nah ntar kita bahas. Nah, Punya itu dia. sifat khusus. Ini yang harus kita perjelas ya, karena memang kayaknya pemahaman performing rights itu berbeda antara aksi dan visi. Ya betul. Sekarang aksi dan visi ini kan secara timeline kan awalnya itu royalti musik ini kan karena kasus hukum individualnya Agnes Mo versus Ari Dias. Ya. Kemudian dilanjut dengan keluarlah dua kubu nih, aksi dan visi. Dan visi yang menguji materialnya di MK. Selanjutnya sekarang malah ada di legislasi ya, di level legislasi alias di Senayan. Visi dan aksi sama-sama bolak-balik nih membahas rancangan undang-undang hak cipta. Sebenarnya nih saya nanya langsung dari visi yang belum selesai dari polemik ini. Yang belum selesai. Yes. Izin. Izin, masalah izin Masalah aja. izin tadi yang Mas Ariel Performing rights, sampaikan, izin dari di performing rights itu. Apa yang visi pahami dari izin itu? Ya jadi yang Kita tadi langsung aja, Mas. yang tadi kan kayak Ariel bilang kayak mechanical sinkronisasi dan sebagainya itu kan memang harus izin ya. Terangin sedikit aja ya. Kalau mechanical itu kan kayak ngerekam. Kayak misalnya Ariel dapat mau lagu dari saya, Ariel ngerekam,
itu rekaman itu sama Ariel, entah Ariel yang sendiri atau mungkin label yang mengontrak Ariel atau ada seseorang yang chip in ke Ariel gitu ya. Dia yang biasanya yang disebut dia yang pemilik master itu langsung itu tuh serahin lah misalnya ke DSP. Kalau sekarang DSP kan streaming kan. Kalau dulu CD, kaset. Nah, itu harus izin kalau itu. Mechanical tuh. Terus sinkronisasi tuh lebih ke kayak iklan. Misalnya lagu Ariel atau lagu saya dipakai sama iklan atau dipakai sama sinetron, dipakai sama film gitu. Itu ya. Sinkronisasi itu agak luas. Jadi Luas. intinya kalau visual dan audio dan visual itu digabungkan. Sinkronisasi. Jadi kayak misalnya termasuk nih malah yang mungkin orang agak kaget kalau misalnya ada public figure ataupun istilahnya apa ya yang suka ngasih seminar-seminar motivator. Menggabungkan visual dengan sebuah lagu, itu namanya sinkronisasi. Itu harus izin tuh. Itu Kalau itu harus juga. izin. Terus kan ada digital rights itu kalau karena sekarang udah zaman digital rights itu ada harus izin kalau itu. Nah, terus juga ada print rights. Print rights itu balik ke belakang lah, lirik dan sebagainya. Ya zaman Beethoven dulu kan nggak ada CD kan, nggak ada kaset kan, nah, jadi buku kan. Nah itu juga. Nah khusus performing rights itu unik gitu. Kenapa unik? Karena performing itu 3 ininya tuh apa namanya sifatnya tuh jamak atau banyak dalam waktu bersamaan, berulang-ulang dalam waktu bersamaan dan bisa berbeda tempat dalam waktu bersamaan. Nah makanya unik. Kenapa tidak izin gitu kayak gitu? Bukan tidak izin, ada izinnya nanti secara di dunia sistemnya itu memakai blanket license kepada sebuah lembaga yang dibentuk gitu. Jadi kenapa ya? Karena tadi tiga sifatnya itu. Istilahnya tuh gitu sangkin itu sulitnya. Jadi izinnya tuh dirubah menjadi yang penting bayar. Karena Kang Arman bilang tadi kalau mau dibayangin ya, ini ada satu lagu A. Lagu A ini di hari Jumat itu jam 9 pagi dia diputar di 10 radio ataupun 1000 radio, diputar di 100 restoran, dinyanyiin di beberapa konser, tempat misalnya di 10 negara yang berbeda. Nah, itu gimana cara minta izinnya? Gimana? Nah, itu kan karena sifatnya itu. Jadi sifatnya dia masif itu, jadi itu agak sulit tuh untuk minta izin baru bisa dinyanyiin gitu. Karena kan sangat keseharian. Nah, maka karena itu dirubah jadi ya udah deh, yang penting setelah dinyanyiin bayar nih, atau yang penting bayar ke lembaga karena agak sulit tuh kalau langsung bayar ke penciptanya. Jadi ada lembaga yang diatur oleh negara, LMK, bayar ke sana dianggap sudah mendapatkan izin. Ya karena keadaan itu. Jadi bukan karena kayak nggak mau minta izin, bukan, karena memang sulit. Secara praktiknya emang sulit dan rumit juga ya secara teknis. mungkin nambah. Oke, Tadi kan LMK ya yang ini ya. Tapi dengan syarat ya si pencipta itu harus daftar ke LMK. Oh iya, betul. Lembaga itu. Iya, harus terdaftar juga ya. Nah, kalau misalnya ada sebuah lagu, tiba-tiba lagu kamu gitu ya, Sarah, meledak gitu. Terus, tapi dia nggak daftar LMK nih, itu tetap dibawa royaltinya. Nanti disebut itu unclaimed di LMK-nya tuh. Nah nanti si LMK-nya, kalau LMK yang bener nih ya, kalau LMK, ini lagu siapa sih yang meledak ini? Oh, lagunya Ariel. Ariel tuh di mana? Itu Ariel ada di Bandung, di Antapani, nomor sekian kan. Dicari tuh. Real, lu sayang. Ini ada duit lu nih di sini udah 2 tahun loh, nggak di apa? Udah kita collect dan karena kamu belum masuk LMK, ya nggak bisa diiniin karena secara peraturan negara, secara undang-undang memang harus masuk LMK si pencipta itu. Oh ya udah, Ariel akhirnya yaudah saya daftar ya udah duitnya langsung disalurkan. Si lembaga itu gitu yang apa tuh yang membantu ya. Betul. Sejauh ini kan itu semuanya demi keteraturan. Keteraturan. Karena kenapa kalau kita lihat lagi kenapa sampai ada LMKN, ada LMKN, orang kan bingung ya. Bingung. Jadi LMKN itu belakangan adanya. Tadinya LMK duluan. Cuman karena kitanya nggak teratur sebagai LMK-nya juga, kadang-kadang suka double tagih. Ya. Jadi ada satu restoran udah ditagih sama LMK A, besoknya B, ditagih sama LMK B, besoknya C. Nah, itu nggak teratur. Jadi diaturlah makanya sama pemerintah. Ya udah dijadiin LMKN nih baru. Ada LMKN. Semuanya biar satu, biar nggak terjadi double tagih itu. Komandonya lah gitu. Tapi sekarang kan LMKN kan disuruh untuk yang mengkolek itu hanya LMKN. Setelah Terus, chaos. Ya, terus LMK itu tugasnya untuk membagi. Tapi pertanyaan saya itu bukan situ. Pertanyaan saya itu kemarin kawan-kawan visi Aksi. visi ke sempat ke MK ya. Ya, betul. Itu Uji apa materi uji itu ya? materi apa Ya. apa poin-poin di situ kita mendengar
Itu sebetulnya dari kasus Agnes Monica ya. Iya. Jadi ketika itu kan Agnes dinyatakan bersalah karena Agnes penyanyi yang harus membayar, dia tidak izin dulu membawakan lagu. Terus kita 5 pasal ya. Intinya tuh kan putusan Agnes itu bersalah tidak mendapatkan izin. Nah, itu yang menyebabkan ada polemik baru karena selama ini kan Kang ya, kita tuh yang artinya penafsiran dari undang-undang hak cipta yang kita tahu adalah A. Tapi begitu ada kejadian Agnes itu tiba-tiba berubah menjadi B. Apalagi setelah itu memang dipertegas dengan B itu bahwa harusnya izin dulu dan segala macam. Nah, itu yang kita perjuangkan kemarin ke kita sebagai pelaku industri yang udah lama di situ, kita tahunya A. Selama kita bertengkar dari pemerintah pun nggak ada yang ngomong yang mana sih sebenarnya A atau B nih gitu. Makanya kita bawa ke MK. Kita bilang begini, kalau diringkas tuh kita bawa 4 pasal yang dipertengkarkan. Katanya pasal ini nggak jelas. Menurut kita A, menurut yang lain B. Kalau memang pasal ini tidak jelas, tambahkan butir-butir di dalamnya biar jelas. Dirincikan gitu ya. Kita minta begitu ke MK. Makanya waktu itu yang kita paling senang Kang ya, pas MK meminta Saksi perwakilan dari pemerintah, legislatif dan juga eksekutif. DPR. Betul ya. Nah, di situ sebenarnya misi kita cuma sampai situ. Betul. Sampai ada yang berwenang yang mengatakan bahwa sebenarnya A ataupun B. Nah, waktu di sidang MK itu dinyatakan oleh pemerintah dan perwakilan dari DPR ya, bahwa mereka menolak permintaan visi yang menambahkan butir-butir. Kenapa ditolak? Karena menurut mereka nggak perlu lagi ada butir-butir. Ini udah jelas bener kok. Udah jelas. Artinya adalah A seperti yang kita tahu. Jadi di situ kita benar. Selesai sebetulnya kan. Oke. Nah, gitu. Makanya setelah itu kemudian mungkin ya ini asumsi kita Kang ya, tapi setelah itu habis itu diputuskan kasasinya Agnes Monica kan bahwa dia tidak dikabulkan permintaan Agnes. Jadi dia tidak bersalah tuh, tidak memiliki. Agnes Monica dalam hal ini tidak diwajibkan untuk membayar denda 1,5 M kepada Betul. Arindas gitu. Dan juga ya masalah izin juga. Oke, menurut Mas siapa yang akhirnya bertanggung jawab dalam kasus? Ya kan kalau di undang-undang kan yang mempunyai kewajiban untuk membayar dan sebagainya itu adalah penyelenggara. Penyelenggara itu misalnya Agnes kan di situ tuh nyanyi di sebuah klub. Ya si klub itu. Harusnya seperti itu ya. Harusnya ya. dituntutnya klubnya. Pokoknya penyelenggara aja. Di seluruh dunia begitu. Di seluruh dunia begitu, bukan di Indonesia aja. Begitu. Kalau gambarannya Di seluruh dunia begitu. Tapi aku pengen tahu juga point-nya dari point of view-nya dari Visi sendiri, kenapa tiba-tiba Mas Arindias menggugat? Wah, ini penuh dengan asumsi nih. Iya, jangan dong. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya gini. Oke. Mungkin bisa jadi memang punya pemahaman yang berbeda terhadap undang-undangnya. Atau bisa jadi memang ada kekecewaan yang sangat dalam tapi susah. Jadi misalnya gini, mau mengejar si LMK-nya nggak dapat gitu, misalnya nggak bisa dituntut gitu, nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah yang paling gampang deh yang mana nih? Itu asumsi ya, asumsinya begitu. Itu mungkin, ataupun itu tadi memang pemahamannya sangat berbeda gitu. Jadi menurut Mas dan Mas Ariel sendiri, apakah Visi itu menganggap bahwa Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 itu masih kompatibel dengan zaman sekarang yang serba digital, kemudian serba kolaboratif? Sebetulnya sekian puluh persen sih aman-aman aja, fine-fine. Tapi dengan terjadinya sekarang digital, terjadinya sekarang datangnya sistem korporasi streaming kayak Spotify dan sebagainya. Nah itu tuh di Undang-Undang 2014 tuh belum diatur tuh. Nah makanya setuju banget direvisi, selain ada beberapa mungkin istilahnya ada orang yang ngomong bahwa pasalnya ambigu gitu ya, monggo silakanlah mau ditambahin apa segala macam. Cuman memang itu tuh tadi yang terutama masalah kayak streaming tuh belum masuk, AI belum masuk, terus juga yang belum masuk, belum sangat lemah di Indonesia adalah AdSense-nya dari kayak YouTube, Spotify itu sangat kecil banget. Ini ada kejadian yang nyata, tapi ini kita harus kemukakan. Jadi kayak kan kemarin inget nggak waktu kalian sempat lihat media sosial nggak? Meli mendapatkan 500 juta dari Wami, nah ya kan? Nah terus 1 hari atau 2 hari, selang 1 atau 2 hari itu ada pencipta lagu yang ngeposting dan protes. Gue lihat Meli dapat 500 juta. Dan gue lihat streamingnya cuman anggaplah 100 juta. Kok gue yang 150 juta, kok cuman dapat 100 juta perak? Kenapa Meli 500 juta? Nah itu salah satu di undang revisi Undang-Undang Hak Cipta revisi itu ada dimasukin juga mengenai
apa itu AdSense apa ya, royalti apa ya, royalti karena ternyata setelah ditelusuri lagu Meli itu sangat banyak di streaming di Malaysia. Malaysia royaltinya lebih besar daripada di Indonesia. Oke. Satu kali streaming. Jadi misalnya kalau di sini 1.000 perak misalnya ya. Nah di Malaysia itu 10.000 perak gitu. Satu lagu. Nah, satu lagu. Satu itu. Kedua, di negara orang kayak streaming Spotify, Apple Music dan sebagainya, kebanyakan premium. Di sini gratisan. Royalti gratisan sama premium itu beda Ya. hitungannya. Nah, jadi kayak hitungan-hitungan seperti ini kan kenyataan-kenyataan seperti itu harusnya dikemukakan gitu ya kepada halayak ramai. Nah, makanya undang-undang revisi itu ada beberapa pasal yang dimasukkan, terutama kelemahan-kelemahan kita atau bukan lemah, lemahnya bargain kita terhadap sistem-sistem yang baru di dunia. Menafsirkan antara visi dan aksi ini kan berbeda-beda sudut pandangnya. Beberapa kali Mas Piyu bilang kalau harus membayar royalti ya, membayar itu sebelum dalam hal performing ya, karena mungkin beliau merasa bahwa dia sebagai musisi yang saat ini 125.000, sampai saya bilang Mas Piyu kayak orang ini bayar semesteran. Saya bilang gitu. Pemahaman dia, jadi harus bayar sebelum perform kan, Diselesaikan ya, diselesaikan. Ya. Nah itu kan juga ya mungkin dari pandangan visi mungkin berbeda, atau visi kan maunya setelah ya, mungkin karena apa Oke. yang Ya, menjadi masalah ngerti. gitu. Ya ceritain. Ada. Nah, jadi pemikirannya begini, kita kebetulan saya juga nyiptain lagu kan ya. Kita sebagai pencipta lagu juga nggak semuanya tuh powerful, nggak semuanya tuh lagunya sangat diinginkan. Ada juga pencipta lagu yang lagunya nggak terlalu diinginkan. Ada pencipta lagu yang juga lagunya baru, mesti ada kesempatan untuk dinyanyikan. Yang menurut kita mesti menciptakan suasana lagu itu friendly, jangan sampai orang takut menyanyikannya gitu kan. Itu jangan sampai terjadi karena ya itu tadi bisa membunuh lagu-lagu baru. Orang jadi takut kan, ataupun lagu-lagu yang nggak terlalu terkenal, orang jadi malas nyanyiin. Yang terkenal aja malas, apalagi yang nggak terkenal gitu kan gitu. Nah itu yang mesti juga dipikirin. Jadi masalah mesti izin duluan itu sebagai pencipta lagu sih gue senang-senang aja sebetulnya ya. Tapi cara ngontrolnya gimana sih gitu kan? Ya apa nggak ribet kalau langsung? Apakah benar direct atau ternyata nggak direct lewat admin gitu? Ya, jadi itu aplikasi mesti, lah ya, admin itu. mesti diperjelas gitu. Dan satu lagi, kalau menurut kita gini, kalau kita berkaca sama implementasinya di lapangan, ini mesti mencakup semua medan loh, bukan cuma konser yang gede aja. Konser kecil, ada konser yang bukan kayak yang biasanya ada. Wedding tuh disebutnya konser juga nggak sih? Sebenarnya kan menampilkan kan? Iya. Ada wedding, ada internal perusahaan dan segala macam. Dan di sana biasa ada di kafe. Dan di sana biasanya yang terjadi itu nggak sesuai dengan song list biasanya. Bisa song listnya 10, tiba-tiba yang weddingnya minta tambahin dong lagu ini, tambahin lagi. Accidental dari situ ya. Nah kalau kita terlalu Sebelum. straight di depan, bisa jadi 3 lagu tambahan itu nggak jadi uang gitu, karena digugur kan, nggak boleh nyanyiin kalau nggak minta izin dulu. Kan itu yang disayangkan kan ya. Kalau misalnya lagu-lagu itu adalah lagu yang baru hits atau gimana yang harusnya punya kesempatan untuk didengar banyak orang, kenapa dihilangkan kesempatan itu gitu? Sebagai jadi ajang promosi juga. Ya Iya. gitu. Terus kayak misalnya di kafe misalnya dari listnya 30 lagu tapi karena penontonnya lagi banyak, suasananya lagi happy, oh tiba-tiba jadi 40 gitu. Kan 10 lagu plus tuh. Lumayan tuh 10 lagu dapat istilahnya dapat royalti gitu. Tapi kalau Penciptanya ya misalnya maksudnya. terlalu straight, udah nggak dapat. Gak bisa lu 30 kan gitu kan. Nggak jadi. Nah itu Iya, maksudnya iya. yang itu memang harus kita perjuangkan hak pencipta itu, tapi dengan cara yang friendly. Karena yang salah itu bukan di penggunanya sejauh ini. Sebagian besar kesalahan ada di yang Koleknya, mengaturnya, manajemen koleknya. mengkoleknya gitu. Nah, itu yang mesti duluan untuk diperbaiki. Tata kelolanya yang Sistem yang tidak. memegangnya ini Betul. sebenarnya. Ya, Saya langsung straight DPN ya. Ini kemarin pas ketemu dengan Mas Badai, dia bilang kami punya yang kami suarakan itu ada 3. Yang pertama itu perihal DDL itu, ya kan? DDL. Kemudian hak keekonomian. Yang ketiga, karya kita hak itu yang mereka perjuangkan. Pertanyaannya apa yang diperjuangkan oleh visi? Ya. Ini kan ini kan kawan-kawan Ya. aksi kan gini. salah satunya yang pasti haknya penyanyi, kan kita asosiasi penyanyi Iya. ya. Oke. Ya, maksudnya gini, penyanyi itu bukan cuma yang profesional doang. Iya.
ada yang baru belajar nyanyi, ada baru belajar manggung dan segala macam, kan itu mesti kita lindungin ya. Nah kalau misalnya yang terjadi sama Agnes itu nggak ada yang ngawal, itu bisa terjadi ke semua orang. Salah satunya contohnya nih, ada satu penyanyi Indonesian Idol nih, saya nggak mau nyebutin namanya karena orangnya nggak mau disebutin namanya. Penyanyi Indonesian Idol, dia nyanyi di tahun 2023, terus di tahun 2025 dia dituntut oleh pencipta lagunya, kamu harus bayar apa yang kamu nyanyikan di tahun 2023. Satu lagunya 50 juta. Terus dia bilang, wah mahal banget 50 juta. Kalau tahu harganya segitu saya nggak nyanyiin nih gitu. Tapi kan dia nggak punya kekuatan lagi, karena apa? Karena udah terjadi kan. Udah terjadi dan dia disomasi gitu, maksudnya dengan alasan itu. Dan salah satu contoh buktinya, jadi salah satu di pertunjukan itu, terus ada lagi dia lagi pakai baju biasa nyanyi di depan rumahnya, di syuting sama tetangganya, dimasukin ke YouTube, itu juga jadi barang bukti. Nah itu kan kalau misalnya dibiarkan bisa terjadi ke semua orang. Tergantung kejailan pencipta lagunya aja. Kalau pencipta lagunya ada yang nggak peduli dengan begitu, ngapain gue ngurusin kayak gitu. Tapi kan ada juga yang kita khawatirkan tuh oknum. Oknum kan ada di mana-mana ya. Apapun profesinya ada oknumnya tuh ada aja gitu. Nah oknum yang memang nyari-nyari kesempatan, wah ini bisa gue jebak nih. Nah itu yang kita khawatirkan, itu yang kita perjuangkan. Jangan sampai orang-orang walaupun bukan penyanyi profesional tapi dia ingin menyanyikan gitu, dijebak, terjerat hukum gitu, atau dikriminalisasi gitu. Karena mereka nggak tahu, satu, ya orang kita ngomongin ini aja nggak semua satu Indonesia tertarik ngomongin ini kan gitu. Ngapain ngomongin hak cipta, orang saya masih lapar kok gitu. Kan itu nggak rata gitu. Nah yang mereka yang nggak tahu lebih kasihan lagi. Nggak boleh nyanyiin ya? Iya, oh iya maaf ya, nggak maaf, kamu mesti bayar denda segini. Ayo gimana? Itu banyak. itu banyak kejadian di daerah-daerah itu banyak. Kan tidak semua lagu ciptaan itu kayak lagu ciptanya Ariel kan yang diketahui sama seluruh Indonesia. Kan banyak daerah yang misalnya memang lagu itu tuh terkenalnya cuma ya daerah itu aja. Penciptanya juga di situ, yang nyanyi juga daerah-daerah situ juga. Nah, itu tuh banyak banget. Jadi kayak contoh kasus gitu, ngerti nggak? Oh itu aja bisa ya, gue juga sikat aja deh yang ini gitu. Pun yang menentukan nominal 50 juta nah berdasarkan semaunya si pencipta. Oh gitu? Betul. Di undang-undang pun bahkan nggak ada itu? Oh enggak dong. Undang-undang nggak ngatur. Nggak ngatur. Ada kan permen, PP dan sebagainya. Tapi kan itu juga sudah diciptakan istilahnya si peraturan permen dan sebagainya sudah melihat riset dari seluruh dunia juga. Tidak mungkin sekonyong-konyongnya tiba-tiba segini, nggak juga. Indonesia itu setahu saya udah mengambil rate paling murah. Paling murah. Jadi biasanya itu performing rights itu antara 2% sampai 8%. Indonesia itu ngambil paling murah tuh. Cuman memang itu tadi ya. Jadi selain LMK-nya juga memang nggak capable, tapi penggunanya kesadarannya juga kurang sebetulnya. Jadi ada juga tuh yang mestinya bayar. Oke, satu dia nggak tahu, kedua dia tahu tapi nakal, nggak bayar. Satu dia nggak tahu, kedua dia memang nggak mau bayar, ketiga dia ngakalin. Jadi ada juga itu gitu, yang dimana LMK-nya sendiri juga kebingungan. Waduh, gue mau paksanya gimana ya? Pakai polisi atau pakai apa? Karena kan kekuatan LMK sendiri sampai mana kita nggak tahu. Gitu justru kan? di LMK tuh ada dinamika itu juga. Ada juga. Iya. Ada juga. Betul, Mas. Jadi maksudnya tidak 100% salah LMK juga maksudnya ya. Tapi di dalam kesehariannya sendiri si para pengguna itu juga ya ada yang nakal, ada yang nggak tahu dan sebagainya. Kayak kemarin ada kasusnya Mega Cuan, kita baru lihat kan komentar-komentar ada yang bilang, oh emang mesti bayar. Nah itu ketahuan kan? Kan itu nggak merata. Jangankan orang umum, penyanyi sama pencipta aja banyak yang nggak tahu. Karena ini biasanya hal ini diketahui ilmunya itu sama pencipta lagu biasanya. Kalau dan itu pun nggak semua juga. Orang kita pernah nge-podcast nih berdua sama Ariel. Ada satu podcast lah, pembawa acara si hostnya juga terkenal. Nah yang satu lagi hostnya penyanyi terkenal, lagunya pencipta lagu dan lagunya lagi viral-viralnya. Pas saya ngomong gini nih sama Ariel, dia tuh langsung, oh gitu ya Kang, wah kok gue baru ngerti. Dia penyanyi loh dan terkenal dan lagunya FYP di TikTok. Apalagi kayak kita nih masyarakat yang awam. Saya sampai masalahnya saya aja takut, saya kayak berpikir, kita orang nggak bisa perform lagi nih kalau begini. Jadi khawatir gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya undang-undang ini sudah lama ya. Tapi 2014. kita baru aware itu baru sekarang. Karena memang itu tadi, istilahnya ini memang hak cipta itu unik ya. Dia itu nggak berbentuk, gitu istilahnya kan gitu ya. Terus kayak orangnya meninggal aja, yang menciptakan lagunya meninggal, masih ada haknya 70 tahun kemudian. Jadi nggak kayak
tanah, nggak kayak barang, nggak bisa kayak barang gitu misalnya. Jadi unik, jadi nggak semua orang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Nah itu yang mesti pertimbangkan. Kalau terlalu straight itu pidana semua ntar kena aja. Iya, dipidana semua itu. Jadi mesti pelan-pelan, tapi juga mesti menumbuhkan apa Kesadaran istilahnya, Kesadaran, ya, betul. kolektif Bahwa ya. menghargai hak cipta, bahwa hak cipta. menghargai pencipta lagu itu harus ditumbuhkan. Cuman Artinya sebenarnya kehadiran visi ini bukan untuk mencoba membenturkan aksi, tapi mungkin Kita melindungi penyanyi. Melindungi penyanyi, melengkapi, ya betul. menyempurnakan lah sebenarnya tuh visinya tuh harusnya itu seperti itu. Semua Kita juga punya masuk gitu. ya, Ya. plus kita mencoba melindungi orang-orang yang mau bernyanyi. Iya. Ini melindungi yang bernyanyi dan melindungi juga yang Penciptanya. pencipta. Sebetulnya betul. Ada kasus itu. Betul. Melindungi kasus yang kemarin band Tikus apa yang selalu menyanyikan lagu Ya, Kus Plus. lagunya Kus Plus. Yes. Nah, Itu ternyata PMK juga kan. ya, ternyata keluarga yang masih hidup itu menggugat kayak tadi Mas Bang Ari bilang itu di band kan, karena ternyata tidak tidak menghargai itu ya, dalam artian ya. Tapi di MK mereka sampaikan bahwa kami sudah menjalankan kewajiban itu sampai saat ini kan hal-hal seperti itu masih saja terjadi, dan visi tentu punya standing ya untuk bagaimana melihat masalah-masalah seperti ini dari sisi penyanyi dan sisi pencipta lagu. Sebenarnya dari dulu ya Kang ya, dari pertama kali sempat waktu itu visi itu bikin video. Saya mewakili teman-teman semua, kita kita rembukan bareng-bareng, terus saya yang berbicara. Di situ udah dijelasin bahwa ini masalah ada di LMK. Itu Dari pertama, dari awal visi terbentuk. Mari kita, jadi kan saya bilang LMK harus berbenah. Itu negara mah mesti lu hadir. kedua, Ariel. Ya. Yang pertama itu kan kita jumpa pers, di jumpa pers Oh, aja iya. udah ngomong gitu. Nah, baru Ariel bikin video itu. Gitu. Solusi Dari kita udah pertama. di situ bahwa ini LMK-nya mesti dibenerin. Kenapa penyanyi yang dituntut-tuntutin gitu istilah gitu. Gitu. Mungkin jadi pemantik aja Mas, kalau nggak ngebentur yang penyanyi kan nggak naik. Ya, tapi kan jadi jelek penyanyi. Gitu ya? Kan saat itu kan langsung itu tuh jadi lucu. Ada cerita true story nih ya, dari tim lawyer kita gitu kan. Dia mau pergi katanya, terus ponakannya nanya, Bang mau kemana? Ini mau ketemu anak-anak visi. Apa tuh visi? Itu asosiasi penyanyi. Oh, yang nggak mau bayar, yang maling. Nggak, maksudnya tuh sampai kayak seperti Iya, itu iya. gitu penyanyi itu. Saya sebagai masyarakat awam, zolim betul ini kawan-kawan visi. Ya, kayak- itu. Egois ya. Jadi gini, Heeh, kalau saya melihatnya itu. begini nih, saya melihatnya mudah-mudahan semuanya juga ngerti. Jadi masalah hak cipta itu rumit, tapi ada yang mengeluarkan statement sangat singkat bahwa kalau mau nyanyiin lagu orang mesti izin. Nah itu nggak bisa dilihat cuma segitu. Betul. Mesti sesederhana itu. tidak sesederhana itu, mesti dipahami 100%. Tapi untuk memahami 100% itu butuh waktu yang lama. Sedangkan atensi sosial media masyarakat itu sekarang nggak bisa lama. Mereka cuma Detik. bisa sampai 5 detik sampai 15 detik. Ini aja kita di resonansi udah berapa menit nih. Itu nerangin belum selesai juga, coba bayangin. Itu yang jadi masalah. Itu menurut yang jadi saya. masalah gitu. Coba aku pengen menyamakan ini dulu, pemikiran dulu. Sebenarnya dari visi sendiri tentu membawa ingin ada keadilan yang jelas. Oh iya, jelas Enggak, kata keadilan sendiri definisinya sebagai visi itu apa? Dalam hak cipta, dalam Hak cipta. Royalti, ini, royalti royalti. ini. Oh, Definisi kita bilang- keadilan itu apa? Kalau kita bilang semua pelaku seni dalam proses pembuatan lagu atau pencipta harus mendapatkan haknya. Dan semua itu, walaupun memang pencipta lagu itu penting kedudukannya, tapi yang lain nggak kalah pentingnya loh. Penyanyi itu nggak kalah pentingnya. pemain gitarnya nggak pemain kalah gitarnya, pentingnya. pemain drumnya, keyboard, Produsernya, music producer dan produsernya, segala macam itu mesti dianggap engineer. juga. Itu mesti terjadi keadilan di sana gitu. Kan gini contohnya, misalnya ini mewakili teman-teman penyanyi kan ya. Kan ada satu lagu yang sangat melekat banget sama penyanyinya. Ya. Sampai orang pun nyangka oh itu lagunya dia. Padahal bukan, dia cuma nyanyiin. Dan begitu dinyanyiin sama orang lain, nggak enak. Nggak enak, mendingan dia yang nyanyi. Yes. Berarti kan itu bukti bahwa penyanyi itu ada perannya di sebuah lagu gitu, bukan cuma dia nyanyi doang. Nah itu juga mesti dianggap, nggak bisa kayak oh enggak, gue yang ciptain lu siapa gitu. Nggak Sudah jadi boleh brand gitu itu. dong. Ada lagi contoh satu lagi ya. Kan ada tadi kan ada yang melekat. Nah, ada lagi ini contoh yang sangat nyata lah ya. Maksudnya jadi si penyanyi itu sangat-sangat berpengaruh dan produser juga sangat berpengaruh. Engineer lagi. Produser dan si arranger juga ya. Music arranger juga sangat berpengaruh. Lagu Panah Asmara itu lagunya almarhum Chrisye. Panah Asmara itu almarhum Chrisye loh. Yang aransemen dulu saya lupa siapa dulu, entah Erwin atau siapa.
Nah, biasa aja lah. Waktu almarhum Chrisye, lagu itu tidak menjadi hits lah istilahnya gitu ya. Ketika dibawakan sama Afgan Ya. di aransemen sama Andi Rianto, lagu itu jadi hits. Nah, di situ bisa melihat lagu yang sama dari pencipta yang sama dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang berbeda, itu bisa menjadi berbeda dan menjadi hits. Jadi maksudnya peran penyanyi itu sangat penting, jangan dikesampingkan. Gitu, jangan bawa enggak tanpa lagu gua lu enggak kan, belum tentu juga. Coba aja lu nyanyiin sendiri. Ariel nyiptain lagu nih, nyiptain lagu judulnya apa, Jakarta misalnya judulnya, terus dinyanyi sama saya meledak karena orang gila si Arman tepat banget ya nyanyiin lagu Ariel ini Jakarta gitu. Terus tiba-tiba Rahman ya coba aja lu deh, tapi Ariel bukan penyanyi Ariel yang sekarang gitu ya, coba aja lu nyanyiin, terus Ariel nyanyiin, kan belum tentu juga gitu. Jadi perannya sama dengan arranger musik juga itu sangat berpengaruh. Iya, itu part. Misalnya cobalah mengerti lagu itu. Misalnya nih dulu yang main drum siapa di situ? Kang, yang lebih ini Kang, yang lebih impactful Slash di lagu Guns N' Roses. Kalau dia nggak main gitu aja coba. Kan belum tentu juga gitu. Hilang tuh jiwa lagunya. Betul. Jadi ada hal Jadi imaterial banyak yang antara lagu penyanyi dan musik itu sebenarnya harus ada harmoninya. Semuanya ya. Betul, Bisa semuanya Gitu. penting. Semuanya penting. Semuanya penting. Part-partnya itu ada part yang penyanyi, partnya yang pengisi. Iya. Ini Betul. Itu mesti saling dihargai. Itu aja sih kita pengennya gitu Nah, sebenarnya. kalau misalnya dari Keadilan aksi itu. pengen dihargainya izin tetap. Secara prinsip mungkin visi tidak masalah izin. Tapi secara prakteknya kan sulit. Iya, makanya Mas Ariel Kalau untuk sebutkan ya. performing rights sangat-sangat sulit. gini deh, kalau misalnya izin itu bisa menghormati tapi tidak menimbulkan kekacauan, istilahnya ada orang-orang dizolimin gitu misalnya yang dijebak, dituntut segala macam, ya nggak masalah juga. Tapi kan yang terjadi di bagian itu jadi ada yang dikriminalisasi kan gitu. Kalau kita ngelihat juga sekarang kayaknya belum merata juga sih digitalisasi di Indonesia. Betul. Bagaimana dengan nasib pencipta lagu yang di luar Jawa? Betul. Yang Betul. bagaimana? Itu dia. Pastinya Sebetulnya kan bagaimana memang ya itu tata kelola dibenerin, terus ama sekarang udah zaman digital, memang harus digital gitu Memang supaya harus semuanya transparan gitu. Kalau di Australia mereka musik begitu saat perform itu Platform untuk mengkolek sama kayak LMK begitu, tapi hanya satu perform. Kemudian tertata juga sistem royalti pembagiannya, persen-persenannya. Iya, itu digital kan? di Australia. Terbuka gitu. Ya, di Australia. Jadi bisa dilihat tuh, Iya. bisa dilihat tuh, misalnya Iya. di laptop tuh bisa dilihat tuh lagu saya ya, misalnya Yama Bujana tuh 11 Januari, udah bisa dilihat trot gitu, udah ketahuan tuh dibawain berapa kali, ini pembagian begitu. Nah, itu yang kita dorong sebetulnya. Jadi Itu yang kita sempat dorong. ngobrol juga sama beberapa yang di pemerintahan. Kita kasih contoh, kita bawain malah ada yang bagus-bagus gitu. Iya. Inovasi Indonesia ya. Ada salah satunya nih apa istilahnya software ya. Software yang bisa membuat orang yang nggak bisa bayar royalti itu bisa bayar royalti. Contohnya, ini satu software ini dia bisa pasang di warteg. Warteg ini kan nggak istilahnya nggak mampu untuk membayarkan si royaltinya itu. Bukan nggak mampu, tapi kalau dia bayarkan itu Berat lah gitu istilahnya. Tapi si software ini tuh bisa bawa iklan. Jadi setiap kali dalam 1 jam dari 10 lagu itu ada 1 menit iklan. Jadi ada menghasilkan uang. Jadi nanti uang dari itu sana untuk bayar malah royalti. itu bisa buat bayar royaltinya. Jadi solusinya ada banyak. Tapi tidak dengan menyalahkan orang lain, itu istilahnya. Oke. Apalagi yang nggak seharusnya si penyanyi itu gitu. Kenapa dia mesti bayar? Kenapa dia? Nah, begitupun saya tambah ada, namanya ada. Begitupun kalau ada asosiasi mempunyai ide sebuah aplikasi, ya monggo silakan gitu. Tapi kan harus diterbuka ya. Harus pemerintah juga tahu, ya kan? Bukan aplikasi itu belum disahkan oleh pemerintah, belum ada hukumnya, tapi udah di apa namanya? Udah di apa sih namanya? Ya, Di-veto udah aja gitu. di veto aja, Bu. Di- Itu kan nggak boleh kayak gitu. Alih-alih berbicara moral tapi jangan sampai nyampainya immoral ya. Betul gitu. Ya, itu kan Oh, penting, silakan kan? aja. Ariel nih misalnya punya ide aplikasi, ya mangga silakan aja. Ya. Kamu gitu, Mbak, ya silakan aja. Mem- Tapi kan harus ada perjalanannya ya. Kalau bicara aplikasi kan, kan langsung aja ya. Kalau aplikasi kan kemarin sudah ditawarkan sama kawan-kawan aksi. Dari aksi. DDL itu kan. Kalau kelihatannya Kang Arman sama Kang Boril ini mendukung ya. Kalau Saya mendukung digitalisasinya. Saya mendukung digitalisasi. Kami mendukung Mendukung digitalisasi. digitalisasinya. iya kan Ya.
kalau menurut mereka karena LMKN ini terlalu berbelit-belit, maksudnya prosesnya ini kan ada biaya personal apa dan lain-lain, itu terlalu berbelit sehingga mereka membuat itu yang namanya DDL direct license Digital direct license license itu, itu. sehingga memangkas efisiensi itu, memangkas itu. Ya mungkin saja persennya lebih banyak yang bisa diterima oleh kawan-kawan. Betul. Nah, itu. tapi apakah aplikasi itu sudahkah ngobrol dengan promotor? Sudahkah para IO setuju? Sudahkah pemerintah setuju? Sudahkah LMKN yang ditunjuk oleh yang punya kekuatan dari pemerintah juga setuju? Kan itu ya yang dipermasalahkan. Kalau mereka sudah setuju dan akhirnya terpilih itu ya mangga aja. Gini Kita mah nggak sebenarnya, ada masalah. saya tambahin Kang ya. Ya. Jadi kayak DDL, misalnya DDL. Sebenarnya saya belum mengerti 100% kayak gimana sistematis. Apakah itu memang betul-betul admin aja? Kalau memang itu admin, berarti bukan direct licensing lagi. Seperti yang dicontohkan sebelumnya kan. Kalau yang kita tahu dicontohkan sebelumnya adalah direct licensing itu langsung bayar ke orangnya. Ya kan waktu itu sempat teman ada siapa ya yang mencontohkan di-upload di sosial media. Terima kasih udah ngebayar langsung segini juta. Itu kan contoh. Direct tuh katanya. Oh, yang kita tahu, yang sebagian besar masyarakat tahu, oh itu direct license. Oh, direct itu langsung tuh itu gitu katanya kan. Berarti peer to peer. Iya. Ya. Kan Sama- gitu kan? sama Gitu kayak kan? tadi saya nyanyi itu kan direct gitu. Direct seperti mechanical rights. Kan kalau mechanical rights itu direct ke publishernya, direct ke penciptanya, semuanya Ya, direct. Apakah sedirect itu atau kalau semisalnya melewati aplikasi yang memang ya admin ataupun AI itu perantaranya, ya kan nggak direct juga berarti namanya. Coba ini diperjelas yang maksudnya direct itu kayak gimana? Karena yang dulu itu yang dipercontohkan di sosial media menurut kita nggak efisien, yang bayar langsung ke penciptanya, izin langsung ke penciptanya. transfer gitu. Ya itu kan pajaknya juga kayak gimana itu? Pajaknya gimana hitungannya? Nah kayak gimana sistemnya? Oke, berarti kalau memang sistemnya itu langsung kayak sistemnya langsung, berarti mungkin mendukung ya. Kurang mendukung kalau pakai perantara yang dalam artian ada admin ya. Begitu ya. Bukan. Jadi kalau misalnya lebih efisien, lebih cepat kan yang kita takutkan tuh adalah kalau semisalnya minta izin itu ada temponya gitu yang Yang harus menunggu persetujuan dulu. gitu. Itu kan yang kadang-kadang pada saat pengaplikasian di lapangan itu lumayan menunda, bisa menggugurkan si lagu itu buat dinyanyikan Jadi kadang-kadang. malah hak ekonominya hilang. Ya, itu Tuh. yang kita Potensi takutkan. dia. Potensi untuk mendapatkan royalti hilang. Oke, tapi kalau misalnya begini Mas dengan ada DDL, saya melihat DDL ini kayak jadi perwujudan sosial aja di dunia musik. Jadi antara penyanyi, pencipta dan semua yang tergabung di situ, baik dia fashion right, Ya. performing right, apapun itu. Mechanical right. Woi, I don't know ya. Ini kan aku Tiga hanya langsung ya? pemahaman sebagai luarnya aja, layer luarnya aja, atau mungkin performing right khusus gitu DDL ini. Kayaknya khusus performing karena synchronization biasanya berurusan sama label. Ya. Oke, dengan itu label. agak ribet mungkin ya. Oke. Ribet. DDL mungkin performing right saja antara penyanyi dengan pencipta lagu. Justru saya malah melihat DDL ini, koreksi jika saya salah, malah melindungi penyanyi dong agar suara dia tuh tidak dipakai dengan sembarangan. Suaranya juga memiliki hak. Sorry. Pun begitu Sorry. juga pencipta. Suaranya memilih hak. Suaranya maksudnya? gimana? Jadi penyanyi ini juga memiliki hak untuk kapan dari suara yang dihasilkan itu ditampilkan di DDL ini. Oh. Masuk nggak mas logikanya? Enggak. Kan, Sarel gimana? karena kan istilahnya gini, fokusnya yang saya tahu sejauh ini adalah konser kan. Konser. Jadi bagaimana caranya sebelum konser itu terjadi ada dulu minta izin kan itu. Oke. Nah, itu. Jadi makanya kalau itu terlalu sulit, takutnya orang jadi sulit untuk menyanyikan lagunya. Jadi itu yang saya bilang tadi, nggak semua pencipta lagu itu punya bagian yang tinggi. Kalau lagunya nggak terlalu banyak yang pengen, jadi orang makin malas tuh kalau ngurusnya ribet, nunggu dulu. Kalau jadi nggak memperjuangkan penyanyi juga sebetulnya. Kalau di performing rights ya, si DDL itu ada banyak aplikasi yang seperti DDL sebetulnya, kayak saya bilang tadi tuh. Ada yang bikin juga dari, saya nggak bisa sebutin mereknya ya. Maksudnya ada yang bisa membantu UMKM tadi, malah dia dapetin uang buat UMKM-nya, buat bisa bayar royalti. Ada banyak sebetulnya, ada banyak. Banyak. Kalau khusus buat yang ini, cuman satu, karena ini sangat-sangat bersinggungan sama orang banyak, bersinggungan sama IO, bersinggungan sama apa lagi ya, terutama sama IO dan promotor. Itu harus ngobrol sama mereka.
sebenarnya nggak langsung sama kita ya, kan kita nyanyi, kita nggak membayarkannya. Tapi kalau misalnya IO jadi takut untuk bikin acara karena terlalu mahal, kan berimbas juga ke kita ya. Nah itu aja yang mesti dikonsider. Maksudnya kalau mau bikin silakan aja, nggak ada masalah. Cuman kalau bisa pemerintah yang bikin lebih bagus kayaknya. Maksudnya karena si rate-nya itu mungkin akan Kan diatur. dibikin seadil mungkin. Nggak cuma satu pihak punya keputusan apa istilahnya yang oh pokoknya lagu gua segini harganya. Jangan sampai kayak gitu. Maksudnya kalau pemerintah mungkin dia bisa udahlah biar promotor juga gampang bikin acara, biar ini udah rate-nya segini ya. Nah itu yang kita pengenin sih sebetulnya gitu. Jadi digitalnya nggak masalah, cuman hati-hati pasang rate-nya mesti bisa mendukung pertumbuhan industri musik di Indonesia. Jangan sampai malah menghambat gitu. Makanya yang tadi saya bilang, siapapun yang mau membuat sebuah aplikasi atau digital, silakan. Tapi kan semuanya juga harus diobrolkan, diaudensikan dengan promotor, dengan IO, dengan pemerintah, dengan segala macam. Dengan gitu. catatan mekanismenya jelas, transparansinya juga jelas, Ya, kemudian itu harus. struktur regulasi yang inklusif, Betul. semuanya diajak Betul, gitu ya. gitu. Kalau Iya, tarik. terkait dengan platform, kalau nggak salah LMKN juga mau mengeluarkan platform yang namanya Inspiration. Udah. Iya. Udah mas, Udah. itu udah terlaksana sekarang. Udah Setahun ada yang LMKN. lalu LMKN itu udah punya LMKN lisensi lisensi.id. .id. Cuma nggak tahu kenapa nggak jalan dari kemarin, baru sekarang. Yang perlu Jadi inspiration. Yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat tuh nggak tahu kalau LMKN itu baru dirombak. Ya. 2 bulan ada kan ya? Ya, 2 bulan yang lalu. Jadi 2 bulan yang lalu tuh dirombak semua anggotanya, sisa 3. Dicoret, sisa 3. Jadi sekarang udah baru LMKN. Ya, kok Makanya tadi yang kamu Iya, iya, bilang, iya. sekarang yang ngolek Koleknya ada itu sama LMKN, yang yang mendistribusikan LMK. Nah, ini tuh udah yang baru nih, Ya. LMKN baru. Komisioner LMK-nya udah baru. kalau boleh dibocorin sebenarnya ya, tapi nggak tahu nih. Jadi yang dulu tuh juga begitu. Jadi setelah LMK itu pada berantem, double collect dan segala macam, hadirlah LMKN. Tapi LMKN itu kan dia nggak punya budget. Ini tuh LMKN itu nggak dikasih budget sama negara buat ngurusin ini. Dia tidak berbudget. Jadi Anggarannya nggak dari APBN. negara. nggak ada apa. Jadi akhirnya LMKN mengutus lagi ke LMK yang memang sudah berpengalaman untuk mengkoleknya. Mengkolek. LMK ini setelah mengkolek dia distribusi ke LMKN, dari LMKN baru Didistribuin lagi. distribusikan Makanya tidak transparan juga nggak apa-apa karena kan bukan LPG-nya bukan ke negara kan. Ya, makanya itu yang perlu dirubah nih. Kalau memang LMKN yang mengkolek, nah LMKN tolong dong sediain digitalisasinya. Atau begini aja, software Kang. yang bagus gitu. Kasih bubar aja tuh. Sebenarnya gini, Itu agak radikal sih itu. Dibubarin aja karena kan mungkin saja kawan-kawan ini punya satu. Sebentar dulu, LMKN dibubarin terus apa gantinya? Ya mungkin saya kata mungkin kita mesti berkaca harus sama sejarah. di ini Dirundingkan. yang tadi di proses digitalisasi kalau sudah ada kan Iya, tapi kan si proses digitalisasi itu tetap aja kan harus ada yang ini yang Harus menaungi. Ada ya, sistem yang memegang. naungnya. Gini, kita mesti lihat sama sejarah. Jadi pertama kali ada LMK, bukan LMKN ya. Ini LMKN belum ada. Ada pertama kali ada LMK, pertama itu KCI, YKCI. YKCI Papri. duluan. Itu masih angkatan Papri juga. yang Titi Puspa, Romai Rama dan segala macam. Berjalan setahun 2 tahun kalau nggak salah. Habis itu ada pergantian, terus ada yang menyebutkan bahwa LMK ini nggak oke. Kita bikin lagi LMK baru. Dia bilang kan gitu. Bersaing sampai akhirnya tumbuh tadi sampai 15 LMK. Sekarang 17. Nah, 15 LMK itu yang nggak diatur sama pemerintah mengkolek sampai double-double. Akhirnya baru timbul si LMKN itu Diadakan menertibkan ini biar nggak terjadi double collect. Nah, kalau LMKN kita bubarin, saya takutnya Balik lagi. balik lagi terjadi itu kekacauan tadi. tapi kan Tak bertuan. sistem blanket 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 license. blanket license ini kan dengan negara itu kan dari tahun 1917 itu sudah lama sekali. Jadi gini, menurut saya blanket itu juga mesti diperjelas blanket yang seperti apa. Gitu. Jadi memang kenapa dulu blanket itu karena teknologinya tidak mumpuni. Yang paling dirugikan dari sana itu adalah bahwa nggak ada data yang akurat tentang lagu siapa yang paling banyak dibawain. Jadi kalau LMK itu bisa bikin peraturan sendiri, jangan lupa karena nggak diatur kan ya. Ada LMK yang katakanlah anggotanya itu ada 100. Dari 100 anggota, cuman 1 nih yang terkenal dan dia dalam 1 tahun tuh bisa meraup sekitar 20 miliar gitu. Nah sisanya yang 99 itu nggak terkenal, pemasukannya cuma dikit-dikit. Tapi Pembagiannya begitu dia samain. kolek 200 miliar itu sama dia dibagi rata. Bagi rata. Karena dia nggak punya data lagu siapa yang paling Paling terpakai. Iya, paling terpakai gitu. Nah, itu yang banyak bikin wah kok bisa kayak gitu. Itu dicari aja solusinya. Jadi kan sekarang digital udah bisa sebetulnya istilahnya rapih.
tentang siapa yang Ya. make, lagu siapa yang paling sering. Itunya aja dibenerin dulu gitu. Masalah pendistribusiannya kan begitu data itu pasti bisa lebih adil gitu. Pikiran-pikiran Otomatis. abang berdua ini sudah disampaikan belum ke Kita sebenarnya udah banyak ngobrol. Banyak ngobrol. Makanya Makanya kan bagus. Makanya saya bilang bubarin, makanya pakai pikiran abang berdua ini. Enggak. Justru karena kita akhirnya banyak ngobrol sana sini tidak segampang itu untuk membuarkan sebuah LMKN. Lembaga yang tidak Betul. Tapi kalau buat saya tidak saya dan Ariel dan Visi tidak pro ke siapapun. Ke LMK lah, ke LMK. Tapi kemarin dari pihak LMKN yang sekarang yang 2 bulan baru terbentuk itu, mereka sekarang kemarin aja udah kayaknya sekitar 3 minggu yang lalu lah, mereka sudah berhasil mengumpulkan 500.000 data lagu. Saya yang dengar waktu, wah ini hebat, prestasi, karena dari dulu tidak ada itu yang namanya data lagu di DJKI, tidak ada, LMKN tidak punya. Nah sekarang kalau tidak ada punya data lagu, gimana cara ngebagiin royalti seadil mungkin gitu. Nah kemarin udah 500.000 gitu. Oh, Hebat sih. Hebat. Prestasi. dia bisa menekan LMK yang Betul, ini dia yang- bisa menekan LMK yang tidak mau dari dulu memberikan data. Nah, kemarin kan disikat tuh. Kemarin yang terakhir kita ketemu Pak Supratman. Disikat sama Pak Supratman. Sama Pak Supratman disikat. mau ditambahkan nggak? Apa? Kan tadi 100, mau ditambahkan 1 juta, 2 juta gitu nggak? Oh ya iya dong, harus dong. Ya itu caranya berbenturan terus antara visi dan Jangan dong. terus Jadi- kalau kita berbenturan nggak ada yang dirugin sih nggak masalah. Iya, kita kalau ada berbenturan, dirugin ada yang kasihan. disomasi, Ada yang somasi. waduh, kasihan. Hukum ya? Berarti sekarang posisi aksi sama visi lagi gencatan senjata sementara ya? Sebenarnya enggak, kita malah visi itu fokus ngobrol sama beberapa orang di pemerintahan juga tentang solusinya, software-software yang bagus yang kayak gimana. Yang gimana. Jadi mungkin nggak kelihatan sama orangnya. Sedangkan kita tuh udah ngeliat ada sekitar berapa 5 ya, macam kemarin? software yang 5, kita, wih bagus nih gitu. Kita cuma ngeliat aja, Melihat kita aja. nggak terjun. Dan itu pun yang kita lihat juga ya, dari 5 itu juga nggak maksudnya gini, tidak ada satu software yang bisa mencakup semuanya. Susah. Susah. Jadi 5 itu tuh bagus. Oh, ini bagus nih buat karaoke kayaknya. Ini bagus buat ini bagus buat konser ini, ngerti nggak? Jadi maksudnya tuh sebuah software pun bisa bermacam-macam untuk digabung dan sebagainya. Dan Nah, kalau mau lebih rumitnya lagi bisa, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Betul, kan lama terlalu ya, larut-lari lagi kan. Nah, terus yang kasus Mas Piu kemarin sama beberapa pencipta lagu yang hanya dapat 125.000, 300.000. Artinya kan visi setuju bahwasanya ada yang salah dari Oh, LMKN pada saat itu. kan saya bilang juga Setuju dari ya? pertama. Itu bold statement artinya setuju. Bold statement. Kemudian yang menjadi solusi dari visi sendiri, kalaupun memang DDL itu ada ataupun tidak ada, apa memangnya? Yang visi mau? sebelum dia jawab, bagaimana perasaan Anda berdua Apa tuh? melihat Mas Piu yang hanya mendapatkan 125.000? Ya, Perasaan Kang Arman sama Kang Boril gimana? Ya sedih lah. Sedih. Kan saya sama Ariel juga sama dapatnya segitu. Serius? Lah saya juga bisa jadi. dari performing Performing rights, rights, ya. saya dari performing rights Gigi dapat 260.000 pernah. Kenapa Mas diam aja? Hah? Kenapa Mas diam aja? karena Dinaikkan. ada caranya. Ada caranya. Yang memang sulit ya, ataupun butuh waktu lama, tapi kayaknya lebih nggak beresiko gitu. Ada ya yang kita coba lakuin sekarang. Jadi kayak pelan-pelan kan dirombak LMKN-nya, orang-orangnya Alhamdulillah kan diganti. udah dirombakan sekarang Data kan. udah didapetin, Data udah software dapetin lagi juga. dicobain. Memang Software lagi nah, untuk cobain. software itu lumayan menghabiskan energi ya. Itu nggak segampang itu rumit sekali. Sangat rumit. Yang paling pasti kita pengennya gini, kalau misalnya ada yang rusak di dalam gudang itu gitu, ya kita cari di mana rusaknya, jangan dibakar gudangnya. Betul. Karena Kita bukan orang-orang yang seperti itu. maksudnya tetap mereka itu sudah Ngerti? berhasil menertibkan. Kita tuh mau nggak mau ya kita mesti akui, kita tuh memang sulit buat diatur. Kalau kita nggak sulit buat diatur, nggak akan ada tuh LMKN. Ya. LMK doang udah misalnya LMK aja udah kompak gitu, nggak akan ada LMKN. Sama kayak Kang Amar kemarin, mau dibuat itu apa inspiration itu, ya silakan lanjutkan dulu, nanti kalau ada masalah-masalah itu bisa diperbaiki di tengah jalan. Betul. Gitu ya. Betul. Gitu. Digitalisasi itu harus, tapi jangan sampai kita memberikan celah untuk oknum mengkriminalisasi orang lain. Oke, berarti pihak di sana agak radikal, yang ini pengennya soft aja gitu ya. Iya, mesti pertimbangan lah bahaya. Iya, Efek betul. sampingnya yang nggak perlu janganlah gitu. Jadi gini,
Kemarin itu ya yang dipertemukan terakhir dikumpulkan oleh Pak Supratman sebagai Menteri Hukum itu kalau saya bilang sih bagus karena akhirnya ekosistem musik yang bicara adalah Menteri Hukum. Kenapa? Karena memang ini sekarang ranahnya ranah hukum. Hukum yang harus dibenerin. Undang-undang kan, undang-undang itu ya hukum, payung hukum yang dijelas. Jadi ketika kemarin Pak Supratman kita datang ke sana ramai-ramai LMK, FESMI, visi, aksi, wah semua kumpul di situ semua pencipta lagu segala macam. Ada pencipta lagu komunitas Batak kemarin datang dari timur apa segala macam. Itu saya nggak sampai ngomong di depan Pak Supratman, Pak terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak. Karena dari dulu ekosistem musik Indonesia tergoncang-goncang, tapi nggak ada yang apa namanya ngebenerin dan memberikan payungan hukum. Ini tuh udah masalah hukum. Nah yang tadi Ariel bilang, kita tuh bukan mau soft, tapi ketika berbicara masalah hukum, ketika kita berbicara masalah undang-undang harus hati-hati. Karena ketika undang-undang itu diketok palu, bukan Ariel yang kena dan bukan Arman, tapi seluruh ekosistem musik Indonesia. Ketika undang-undang itu pasal itu bermasalah, yang kena seluruh Indonesia. Itu yang akhirnya kita bukan soft. Ngelihat dulu, oh begini, oh kesalahannya gini. Jadi nggak langsung jebret di media sosial gitu, ngerti nggak sih? Super Mas itu bisa jadi short di YouTube. Ya memang harus dirubah dulu undang-undangnya karena memang kayak tumpang tindih. Ada yang bilang tidak perlu izin itu, kemudian izin kayak pasal 113 yang Ari Bias bilang kayak kalau masalah izin itu ribet secara teknis ya, misalnya tiba-tiba misalnya Bang Ariel atau Kang Arman tampil gitu terus tiba-tiba ada request boleh dong nyanyiin lagu ini tapi ini belum masuk list, misalnya dinyanyikan saja tapi nanti itu urusan izinnya itu IO-nya setelah acara, itu bisa nggak? Loh, bisa. Kita usulin kayak gitu. Itu justru maksudnya. Kita usul ini Fleksibel maksudnya. agak fleksibel dikit. Jadi kan yang jadi masalah begini, performing rights itu dari dulu itu pembayarannya itu lumayan lama ditahan. Karena kan kayak misalnya di karaoke, di restoran mesti didata dulu dalam sebulan. Ada berapa lagu yang diiniin, yang dibawain, lagu siapa aja, cross check segala macam. Akhirnya tuh bisa per 6 bulan ataupun per setahun dibayarinnya. Itu kan yang pengen dirubah. Kalau konser jangan per 6 bulan atau per setahun dong gitu. Nah cuman juga jangan terlalu kayak sebelum manggung gitu. Karena itu tadi udah diomongin kan, takut ada yang hilang ininya kesempatannya. Potensial. Maksimum 7 hari sesudah gitu kan. Jadi biar ada rapi-rapihin gitu. Itu kan masih masuk akal ya. Dari setahun sekali ataupun 6 bulan sekali jadi 7 hari setelah manggung kan oke ya. Dan bukan masalah itu aja, tapi di lapangan itu sangat memungkinkan lagu itu bertambah, lagu itu berubah, itu sangat memungkinkan. Bukan hanya sangat masalah memungkinkan. soal kepentingan ekonomi juga ini, keadilan, kemudian Betul. persepsi izin itu memang harus disatukan. Bagaimana caranya biar aksi dan visi ini harmoni lah. Sebenarnya kayaknya saya lihat sebenarnya sama sih, perjuangannya tuh di level yang sama. Mungkin ada perbedaan persepsi secara teknis. Cuman dua. Apa tuh duanya? Loh, penyanyi yang disuruh bayar performing rights sama yang kedua, izin tadi di performing rights. Itu aja. Begitu ya. Coba. Tapi kalaupun misal tuntutan aksi tidak menuntut penyanyi untuk membayar tapi malah difokuskan 30%-nya itu terhadap IO gitu, nggak masalah kan berarti? Memang loh. Jadi kan memang tapi melalui DDL. Sebenarnya mau melalui DDL juga nggak masalah di kita ya. Kan kita bilang tadi ada 3 poin sebetulnya. Yang pertama bahwa penyanyi itu bukan yang harus bayar. Yang kedua masalah izin kalau performing rights itu. Nah yang ketiganya masalah ada LMK baru ini, kita nggak masalah sama ini asal matang-matang dipikirkan, jangan sampai merugikan juga IO karena kan mereka mata rantai daripada industri ini. Kalau mereka nggak mau bikin acara, kita mau nyanyi di mana? Kalau nggak ada yang nyanyiin gimana? Lagunya juga ada bisa kan, dapat ini gitu kan gitu. Royalty. Nah itu yang mesti hati-hati, jangan tiba-tiba sepihak ngasih rate segini gitu. Mesti ngobrol dulu sama semua stakeholder gitu. Lintas sektoral lah. Tentu yang akan berdua sampaikan ini tentu dengan untuk kesejahteraan seluruh stakeholder. Kalau kita bicara kesejahteraan kan sekarang kita ke topik yang bicara kesejahteraan juga. Sekarang kan banyak musik ini menggunakan AI ini. Orang menciptakan lagu, saya tidak tahu menyanyi misalnya, saya bisa menciptakan satu karya, bermunculan AI ini untuk penyanyi yang aktif, apakah itu semacam bukan hanya pembanding tapi kayak mengalahkan penyanyi Mas merasa terancam begitu dengan ya? kehadiran AI ini sendiri? Sebenarnya kalau ngomongin AI itu agak luas ya.
kita sudah banyak menyita waktu untuk balik lagi ngomongin performing rights, sedangkan di luar lagi pada ngomongin AI. Betul. Ya. Bukan cuma masalah kreativitasnya, tapi juga batasan-batasannya Batasan. tadi, aturan yang paling Aturan penting. yang Jadi pasti. kalau ada sesuatu yang baru itu yang paling penting aturannya. AI kalau dipakai buat menduplikasi, mempelajari gitu. Datanya kita itu kan, jadi AI kan dia belajar berdasarkan data. Dia akan menyerap dulu data-data lirik saya, pelajari tentang Ariel. Dia serap dulu datanya, habis itu baru dia Suaranya bikin. apa semua. Itu kan data itu yang diomongin. Itu penyerapan data itu apakah legal apa enggak gitu kan? Yang dilakukan oleh AI itu gitu. Itu yang paling penting menurut saya sekarang, apalagi masalah Aturan. imitasi tadi ya. Suara orang, suara Ya. saya misalnya diambil, habis itu dibikin nyanyi lagu lain. Itu aturan itu yang paling Aturannya. penting dulu. Sebelum kita membahas tentang gimana kalau kreativitasnya menggunakan AI. Memang itu harus dibahas. Itu ada beda Regulasinya lagi. harus ada itu. Regulasinya. Itu udah termasuk di undang-undang. Yang pelanggaran dulu dah. Oh, itu dalam masuk dalam Udah. peraturan visi juga Udah, nih udah. untuk Iya. Itu kan pelanggaran ya. Iya. Jadi kalau menurut saya yang urgent itu yang pelanggaran dulu. pelanggaran dulu. Menirukan punya orang lain, menggunakan hak orang lain pakai AI dan segala macam itu duluan. Nanti kalau misalnya kreativitas menggunakan AI, kalau menurut saya nggak bisa ngomong banyak, cuman ada satu aspek yang saya pikirin adalah minimal ada label. Labelnya gini, bahwa yang ini pakai AI. Kalau kita lihat kan di Instagram tuh sekarang juga udah ada Ya, ya. AI. Yang ini pakai AI. Jadi orang tahu oh ini AI. Ini bukan orang asli. Oh ini liriknya dibikin pakai AI. Jadi mengakui itu kan harusnya bisa ya. Oh gue bikin lirik, gue bikin lagu, tapi liriknya gue pakai AI. Terangin aja. Ini liriknya pakai AI. Musiknya pakai AI. Jujur. Kang Ariel itu lagu-lagu Kang Ariel itu dipakai pakai AI loh. Pakai ada yang begitu. Diganti Sudah nonton belum? suaranya Sudah ya? ini belum? Belum. Iya suaranya Oh, diganti. iya. Itu. Nah itu dulu. Maksudnya Itu itu harus dulu. dibawa ke bagaimana menyikapi itu? Makanya Dibawa ke hukum begitu. Aturannya Iya, betul. tadi. Regulasinya Aturan. harus Regulasinya jelas. harus jelas. harus cepat sebenarnya, karena saya lihat kalau nggak salah ya di Denmark itu di mana mereka udah membuat database warganya sendiri. Jadi apa istilahnya bank ininya Muka apa itu istilahnya kalau muka face, tuh face apa? Face recognition. itu sudah di hak ciptakan. Hak ciptakan. Jadi nggak boleh digandakan sembarangan warga negaranya gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang kita mesti pikirin Ya, sebetulnya. ya gitu kan takutnya tuh kayak deepfake kan. Iya. Ya, Tiba-tiba deepfake. misalnya mukanya Ariel lagi berbuat maling gitu dan sebagainya apa. Nah, itu Ya, di situ. deepfake itu yang paling penting duluan nih sebelum kita Aturan ngomongin kreativitas. boleh nggak sih kita bikin lagu pakai AI? Ya sebelum nyampe sana malah yang cenderung menjadi kriminal yang mesti diobrolin, pemalsuan lah dan segala macam. Alhamdulillah sih di undang-undang revisi yang sekarang baru ini itu udah dimasuki. Ada pasal, akan ada pasal-pasal Ya itu. walaupun belum dalam ya. Walaupun karena kita belum masih dalam, ngomongin tapi paling performance. tidak ya udah ada pagar lah ya. Tapi paling tidak itu masuk ke dalam list. Betul. Oke, kalau terkait tentang pembagian royalti di platform kayak YouTube, Spotify, platform digital, itu gimana Mas? Adil Oh atau iya, tidak? itu sejauh ini? juga bagus. Itu gini, jadi karena kolek dana di situ hampir 3 sampai 4 triliun. Besar ya angkanya ya. Besar. Iya. Itu yang di Spotify, di YouTube, iTunes dan lain-lain. Itu gimana tuh? Ya itu termasuk yang tadi saya udah bicarakan yang tadi contohnya Meli itu kan di Malaysia, Oke. itu ada di Indonesia. Jadi setahu saya itu juga sudah termasuk di undang-undang revisi. Tapi mungkin di undang-undang revisi hak ciptanya tidak sedetail banget. Pasti detailnya itu nanti di Permen dan PP-nya gitu. Tapi di undang-undang itu udah termasuk juga ada pasal-pasal mengenai Berarti dalam hal ini, dalam konteks ini akan ada proses negosiasi dong. Oh iya, Dengan jelas. perusahaan global seperti ini. sekarang tuh lagi Tapi negosiasi. gini. Apakah sudah merasa setara dan ada bargaining Enggak. value dengan Oh, perusahaan global? Jadi itu? gini yang mesti kita perhatikan. Oke. Semakin kita tidak stabil, semakin mereka juga punya bargaining posisi tinggi. Yes, itu Kayak dia. misalnya back endnya gue mau taruh di Indonesia, tapi kalau kalian laporannya oke sih gue taruh, kalau enggak gue tarik lagi ke Hong Gua Kong. tarik lagi ke Hong Kong. Misalnya gitu. Jadi makanya industri kita mesti stabil. Stabil. Nanti kalau udah oke, nah kita minta tuh rate-nya dinaikin. Jangan dong Indonesia sama Malaysia lebih tinggian Malaysia gitu rate harga lagunya. Tapi juga kayak Kang Arman bilang tadi mesti ada kesadaran juga di Malaysia, walaupun ini klaimnya ya, klaim dari Spotify-nya gitu misalnya, bahwa di Malaysia itu banyak yang premium. Banyak yang bayar. Padahal di Indonesia itu 63%. Gratisan. 63% anak-anak anak muda Indonesia itu 63% ya, itu mendengarkan lagu Oke, lagu dari di 63% di itu, platform itu. 63% misalnya.
dari 100%-nya tapi ya. Yang premium berapa? Ya itu. Bisa jadi cuman 1, 1 koma atau 10% lah, anggap paling Berarti banyak. nyentil SDM negara gini, juga dong. kalau mau minta betul, SDM-nya kesadaran. berarti kita Kesadaran betul. Emang kesadaran. Menghormati itu, kebutuhannya akan musik sendiri kayak gimana. Kalau mau nanti minta aja langsung datanya ke Spotify, dia pasti mau ngasih. Iya. Indonesia dari 60% pemudanya 63 tadi, tadi. berapa juta itu yang Premium? berbayar berapa persen? Tanyain aja. Saya sempat Tanya baca, cuman saya lupa. Cuma setahu saya nggak lebih dari 20%. Kamu premium gak? saya premium. Spotify aja. Gitu. Ada datanya nanti. Kan ngomongin data lebih enak ya. Kalau gitu nanya langsung sama yang ini dong, premium gak Mas? Saya premium. Premium. Premium ya? Premium lah. Apanya? Spotify Premium, Apple Music Premium. Ya. Kata-kata maling itu nggak valid ya? Ya makanya maling itu dari yang mana? Di labeli nih? maling itu Itu Iya, maling yang diperbaiki. mana? nuntut maaf nggak sih sebenarnya? Kita bilang sebenarnya kita gini. Saya kan sempat ngomong kemarin kan ya. Kalau bisa permintaan maaf kalau bisa, atau minimal klarifikasi ke masyarakat bahwa yang sebenarnya itu begini gitu. Kita nggak gila maaf juga maksudnya, tapi yang kita concern itu adalah masyarakat yang kurang pengetahuan, dikasih tahu pengetahuan yang benarnya gitu istilahnya gitu loh. Diedukasi. Diedukasi, Sebenarnya betul. Baiknya itu bagaimana? Betul. Kalau dari Tentang izin itu sebenarnya ada banyak, tentang izin itu nggak cuma satu, itu dijelasin, jangan cuma satu doang gitu yang dikasih tahu. Gitu loh. Sorry harus potong. jelas kan Bapak Mas? Oke, kalau misalnya ya tadi bingung juga. Gara-gara dipotong Mas Ariel jadi agak ngeplay sama Ariel yang Oke, ngomong. balik dulu. Kalau saya sih apa ya? Ini kan langkah aksi ini kan menjadi jalan untuk orang berrefleksi begitu. Ini sendiri dari sistem sendiri, pemerintah sendiri, sehingga ada perubahan, ada perombakan. Nah ini kan bagus untuk industri kita. Bahkan nanti ke depan kita harapkan label ataupun dari luar itu berinvestasi. Kalau Kang Arman sendiri menilai atau harapan Kang Arman sendiri untuk refleksi ini, yang adanya visi ini sendiri bagaimana industri musik? Oh ya, kalau saya sih berharap semoga industri musik Indonesia semakin bagus ya, semakin sehat. Karena terus terang saya sih kemarin sempat seneng gitu ya waktu terakhir yang dikumpulkan oleh Pak Supratman di sana di Kementerian Hukum, bahwa sekarang tuh ada kementerian dan kementeriannya juga hukum gitu yang sangat bersinggungan sekali dengan yang terjadi sekarang, dan Kementerian Hukum mau betul-betul memperbaiki, mau mengawal semua pasal-pasal yang berhubungan dengan industri musik dan industri semuanya ya, aircraft. Buat saya itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan industri musik Indonesia tidak seperti dulu lagi. Ini udah gede banget nih. Ini udah gede banget. Kejadian sekarang tuh udah gede banget. Udah menyita sampai kita datang ke DPR lah atau siapapun itu, sampai wah di media sosial udah bener-bener besar banget ya ininya pemberitaannya. Kalau misalnya dari sini tidak terjadi perbaikan yang sangat signifikan, sangat disayangkan. Mudah-mudahan kalau saya sih berharap bahwa ini benar-benar nih, ini dia turning point dari seluruhnya, bahwa Indonesia bisa seperti Korea, Indonesia bisa seperti, paling tidak bisa seperti Malaysia yang pengumpulan royalti dan sebagainya udah begitu bisa dibilang sempurna. Ini pertanyaan netizen aja nih. Mas Ariel sama Mas Arman udah ngeliat belum apa yang di-post sama Ahmad Dhani di IG-nya? Yang mechanical rights. Yes, dia bayar. Oh, Itu ya itu mechanical Yes, rights itu itu. berarti Mas sama ini udah melihat kan itu? Ada Iya. dibahas Sudah tahu soalnya. juga kan, berarti? Ya sudah tahu. Tanggapannya apa? Ya, Itu salah. mechanical rights. Itu mechanical rights. Itu mechanical, bukan performing. Bukan performing itu. Ya kalau mechanical mah emang iya. emang Ini harus gitu. diklarifikasi ke masyarakat. Iya, jadi Definisi mechanical right sama performing itu berbeda. Iya. Yang Iya. menjadi konflik sekarang adalah Performing, performing right. performing. Iya, betul. Begitu ya. Supaya kita Jadi tidak gini, berburuk sangka. kalau misalnya mau posting, captionnya tuh tolong dijelasin gitu. Itu tuh foto itu tuh apa sih 55 juta tuh. Oke. Padahal di atasnya tuh udah ada tuh. ada di Udah ada tulisannya, kalau nggak salah kan mechanical itu kok. Ada hasil foto kan ya daripada Di atas receipt itu atau ada. apa gitu. Receipt. Di receipt ada tulisan Ada kok mechanical rights, ada. Ada kok. Berarti tugasnya visi. Kalau nggak salah mechanical sinkronisasi ada di situ tulisannya. Nah, cuman captionnya kan nggak ada apa-apa. Nah, gini, kalau Ariel saya pas baca itu, pas lihat itu ngerti. Ya.
Oh, mechanical. Ya udah nggak ada pertanyaan. Tapi kalau orang dengan tidak ada caption yang nggak ngerti, pasti kan wah tuh performing ini bayar 50 loh, nggak gitu kan. Itu dia yang di masyarakat itu salah persepsinya seperti itu. Itu. Itu bukan salah persepsi sebetulnya. Memang informasinya nggak jelas menurut saya. Wow, oke. Minta maaf ya Kang berdua, saya juga salah persepsi. Kamu bukan salah, kamu bukan kan di bubble musik. yang Mbak juga bukan di bubble musik, nggak masalah. yang punya pengetahuan, yang lebih banyak pengetahuan, punya tanggung jawab ke yang lebih ya, nggak Leb- tahu. dia tidak Kasih tahu. Harusnya Itu. seperti kamu itu. nggak salah, karena kamu memang nggak Emang ngerti kan ya nggak masalah. Kita sama-sama belum Kita mengerti tuh mas. tinggal Sekarang akhirnya- menyalahkan Kang Amah, Kang Adil, aduh, begitu gitu saya pikir. Berarti Iya. kalau Nah, dari visi sendiri nah. sekarang dilabeli sebagai visi yang kemudian mendukung sistem yang korup dari LMKN kemarin kan tidak transparan. Itu kesannya tanggapannya gitu ya. Kesannya. Enggak, itu saya yang melabeli sebenarnya. Iya, yes. Kalau Mbak Perasaan ngelihat nggak ada punya kalau perasaan. Mbak ngelihat postingan ketiga dari visi Instagram, kita udah mandatory kita tuh udah yang nggak bener tuh adalah ini lembaga ini. Sebetulnya udah nggak usah lagi ngomong panjang lebar gitu. Dari dulu kita dari pertama juga emang itu gitu. LMKN itu tetap ada, justru dibutuhkan tapi kemudian harus segera diperbaiki. Berubah, ya, betul. Harus diubah. Kalau takutnya Tata kelola. kita memang tidak sanggup untuk tertib. Jadi memang harus ditertibkan Harus gitu ditertibkan. kesannya. Malah jangan dihapuskan gitu. Ya harus diperbaiki. Kalau nggak akan timbul masalah lama. Kan tadi saya bilang Iya, berkaca kan. dari masa lalu, ada yang inisiatif bikin pertama kali oke, setelah 3 tahun korup. Ada yang bilang ini kerap, dia ini lagi bikin lagi yang baru. Korup juga. Kerap juga akhirnya setelah berapa tahun. Iya, ngapain diulang? Kan kita harus berkaca dari sejarah, ngapain diulang? Malah jadinya berputar di neraka yang sama. Iya. Iya. Udah paham kan? Paham. Kemarin dia bela-belain sebelah. Enggak Tapi nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Kan Informasinya belum. kan mendengar informasi dari satu pihak. Nah sekarang ada pihak lain yang memberikan informasi. Kita balikin kepada kalian semua bahwa ada nih suara kita tuh seperti ini, kenyataannya seperti ini, kenyataannya seperti ini, yang dijalankan seperti ini. Nah, silakan ada yang menilai gitu. Artinya kan sekalian mengedukasi masyarakat dan Betul. termasuk kita juga. Ya, Jadi betul. kita Kita senang jelas. banget. Apalagi kan selama ini kita cuma diberi pilihan antara dua, antara Ahmad Dhani dengan Ariel Noah. Ya sih. Iya, yang terjadi kesannya seperti itu. Padahal kan ya nggak di sana. Lebih ke sebenarnya itu harusnya ya yang bertanggung jawab, istilahnya kedudukannya dilihat orang, mesti bisa ngasih ilmu, pengertian ke masyarakat yang nggak tahu gitu. Yang baik. Jangan sampai apa yang diperjuangkan itu menghasilkan efek domino yang negatif. Ya. Betul. Malah semakin chaos. Betul. Harusnya tuh diluruskan saja apa yang bengkok, Betul. tapi jangan dibakar gudangnya. Betul. Ya, betul. Itu. Bang Ariel ya? Iya betul. Sepakat. Dibenerin gudangnya. Dibenerin gudangnya. Nah, berarti kita masuk ke pertanyaan yang personal dan reflektif dari perjalanan karir ya. Sebelum ke sana, Oke. kan perbaikan ini kan dimasukkan ke dalam MK. Kemarin kan Akang berdua kan mengusulkan 4 pasal itu ya, 4 pasal kan ada perubahan. Mempertanyakan 4 pasal. Ya. Nah, beberapa saat yang lalu kan sudah bertemu di Senayan, ya kan? Kita mau tahu berjumpa dengan fraksi-fraksi itu apa yang dibicarakan? Audiensi ya, dengan audiensi fraksi-fraksi. itu. Oh, kita berjumpa dengan fraksi-fraksi itu kan sama seperti di sini. Kita menerangkan dari sisi kita, dari angle kita bahwa hak royalti itu begini. Kenapa mechanical itu begini? Kenapa ini performing itu begini? Dan karena kita sangat sadar sekali bahwa di partai-partai atau fraksi-fraksi itu sangat-sangat mungkin sangat-sangat tidak awam terhadap apa yang sekarang terjadi. Makanya memang kita harus memberikan audiensi kepada mereka. Selebihnya ketika kita sudah audiensi ya partai atau fraksi itu yang nanti akan yang akan memutuskan nantinya. Sangat perlu kita. Berarti sudah ke audiensi ke beberapa fraksi. Yap. Dan hari ini ke fraksi Golkar ya. Yap. Dan sama narasinya tetap Iya. menyampaikan hal yang Yap, sama ya. betul. Apa Mas kira-kira tanggapan dari fraksi Golkar? Ya tadi dia bilang seneng didaketin sama kita karena ternyata tidak hanya ngomong masalah penyanyi, enggak, justru tadi di audiensi tadi bahwa justru ini berbicara mengenai
ekosistem Indonesia semakin supaya lebih baik gitu. Ekosistem musik Indonesia. Ekosistem musik Indonesia semakin Semoga lebih konflik baik. internal ini sudah selesai ya, soalnya Betul. agak sedikit mencoret Iya. wajah musik Indonesia, Mas. Iya. Begitu ya. Harus inilah harus selesai supaya kita bisa lihat Amin. satu panggung antara Piu dengan ya kan ya satu panggung antara Iya. Tapi kalau secara personal tegur-teguran masih kan, Mas ya? Ya masih lo kemarin aja ketemu. Kemarin ketemu ya. Heeh. Ketemu masih Santai cuman aja. itu ya tinggal kalau masalah pendirian kan ya haknya masing-masing kan gitu. Gimana Mas setelah beraudiensi sana dan kemari, kemudian sudah podcast sana kemari, niatnya kan itu artinya mengedukasi masyarakat ya. Tahu dong berarti rumit sekali. Ya betul. Pikiran Sangat rumit. nyemplung ke dalam sistem. Oh. Nggak ngurusin masih kalau saya pribadi ya saya masih pengen berkarya dan itu lumayan agak bertentangan cara prinsip ya. cara pikirnya tuh bertentangan, nggak abstrak, itu sistematis banget. Dan takutnya kalau saya terlalu kesana ntar otak abstraknya hilang. Oh gitu. karena dalam penciptaan karya tuh otak abstraknya itu yang diperlukan. Tapi Itu mungkin nanti sistematis. di masa-masa setelah tidak mau Oh, berkarya lagi mungkin atau jadi di pengawas masa-masa bisa kali. Ya. Jadi pengawas mungkin ya, karena kita butuh yang muda. Oh gitu. Kita butuh yang muda, Regenerasi ya. yang bisa Ya. cari solusi sesuai dengan zamannya. Betul. Bang Arman? Sama lah. Menyusul Teh Meli misalnya gitu. Oh enggak, untuk saat ini saya masih mencintai musik. Untuk saat ini saya masih pengen berkarya. Untuk saat ini saya sama dengan lain masih pengen abstrak. Banyak juga kok politisi yang masih bermusik juga. Iya, ya nggak apa-apa, kan nggak apa-apa, nggak masalah gitu, nggak masalah kayak Once, Meli, siapa lagi, itu nggak masalah. Maksudnya silakan aja gitu kan, itu kan punya pemikiran masing-masing, punya Lebih tepatnya kita nggak mampu gitu sih. Ya, kita mah nggak mampu lah, udahlah. Atau mungkin di lebih sini. tepatnya tahu diri. Dunia kita di sini, dunia kita di sini. Oh, jangan ngomong tahu diri, berarti kan teman-teman kita nggak tahu diri, gitu bukan? Maksudnya bukan gitu, bukan maksudnya. Saya yang ngomong ya. bukan maksudnya kan itu kan Interest punya ya interest masing-masing gitu kan, kayak Pasya gitu kan dan sebagainya, itu interest masing, silakan aja nggak apa-apa. Kalau kita masih belum lah gitu. Berarti berpasrah saya di mana nanti perjuangan ini dengan sistemnya. Ya makanya tadi saya agak bingung nih, maksudnya ngurusin di musik atau ngurusin di parlemen atau Mungkin musik tapi langsung masuk dalam jalur sistem enggak, parlemen. ya. kayaknya Oh. kita ngurusin dari luar aja. Dari luar luar aja aja. lah, dari luar. Tapi lama loh prosesnya. Memang lama, tapi ya yang instan itu kadang-kadang juga nggak bagus juga. kan, ini memang lama. Ya sudah, nanti kalau misalnya capek istirahat Ya. berteduh di pohon beringin nggak apa-apa. Oh itu maksudnya, maksudnya Jago. itu. Kalau visi kan, visi berkeinginan, ya itu harus beringin kan. Beringin. Harus beringin ya. Bisa aja kau. Nah ini aku pengen nanya yang personal ke Kang Arman sama Bang Aril. Aha. Perjalanan karir Bang Aril nih aku tahu ya dari SD. Kang Arman juga. Wah, kalau Ariel dari SD, saya dari TK. Gitu ya. Dalam perjalanan panjang musik Anda nih, pernah nggak ada momen di mana kehilangan makna bermusik itu? Terus gimana cara mendapatkan? Mungkin enggak. Iya, Kayaknya di setiap kerjaan tuh pasti ada titik bosen, titik betul, jenuhnya gitu. titik jenuh ada. Apa tadi yang setelah itu pertanyaannya? Nah, untuk mengembalikan Mengembalikan, makna ya. musik itu sendiri, masnya itu gimana kopinya? Lu aja dulu. Masa bareng ngobrol kayak Masa paduan yang- suara. Yang Bersemedi senior mungkin, duluan nih. bersemedi mungkin. Kalau saya, jadi ini tuh true story aja, true story. Iya. Jadi kan 9 tahun yang lalu saya punya project Arman Maulana Project, Arana Project. Jadi saya bikin sebuah project solo karir lah, solo project. Nah memang di waktu 9 tahun itu berarti umur Gigi di 22 ya, 22 tahunnya Gigi. Gak tau kenapa yang tadi pertanyaannya dari kamu bahwa saya ada kayak kejenuhan gitu. Tapi jenuh di situ bukan saya mau keluar dari Gigi, bubar sama Gigi, nggak. Ini kenapa ya? Karena dulu tuh gini, ada true story-nya tuh bikin lagu kan memang hampir kebanyakan yang bikin lirik di Gigi itu saya. Nah itu biasanya saya bikin lirik paling lama tuh biasanya 3 hari paling lama. Nah ini ada satu lagu sampai 1 bulan gak jadi liriknya. Terus ini kenapa gua gitu ya? Terus akhirnya juga di situ tuh kayak udah mulai kalau pas guys kita bikin lagu yuk. Gue tuh kayak lama gitu untuk menyerap Bujana ngasih melodi, Handy kasih beat drum dengan si Thomas, lama banget gitu. Nah akhirnya saya ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena Gigi itu kan sekian puluh tahun berempat
itu kan pasti kalau saham tuh 25, 25, 25, 25. Ada 75% yang saya tidak bisa tumpahkan di Gigi. Banyak ide-ide yang tidak bisa. Dan itu saya juga tidak bisa memaksa karena Gigi dari dulu seperti itu. Dari dulu tuh selalu berembuk, berkolaborasi. Nah 75% itu yang akhirnya guys kayaknya gue harus tumpahkan si 75 itu di sebuah project solo. Akhirnya saya bikinlah 9 tahun yang lalu project solo. Tapi memang benar kejadian. Kan kamu kemana larinya? Saya bikin sebuah project solo. Setelah keluar project solo itu, pas Gigi ada apa-apa, cepet banget bikin lirik, cepet banget bikin melodi. Jadi memang ketika ada kejenuhan, saya mencari lagi solusi kemana, tapi tetap di musik. Karena itu adalah dunia saya. Tidak mungkin saya misalnya tiba-tiba bikin bengkel mobil gitu ya, atau apa enggak. Tetap gua harus selewengkan istilahnya, kemana nih? Ke ini, tapi tetap di musik. Kalau gue sih true story-nya itu nggak tahu Ariel. Iya dia true story-nya ke lari maraton. Bukan sekarang motoran. Ya banyak. Jadi makanya sekarang itu juga lagi hiatus kan sebetulnya. Udah 2 tahunan nih libur itu salah satunya itu untuk menjaga biar tetap nanti semangat lagi kalau mau bikin lagu lagi gitu. Oke, kalau Mas Piyu kan waktu itu aku nanya inspirasi membuat lagunya itu dari apa? Dari John Locke, sangat filosofis. Sangat filosofis dari filosof John Locke namanya. Kalau Kang Arman sama Mas Inspirasi bisa macam-macam sih. Lu itu banyak hal sih. Iya banyak hal sih. Literasinya dapat dari mana? Betul. Nah, literasi saya dapat dari Khalil Gibran mungkin. Tapi kalau ide kebanyakan dari kehidupan sih biasanya. Udah pasti mestinya mengamati kehidupan orang, kehidupan sendiri gitu. Kalau ide-idenya kehidupan sendiri aja ya. bisa. Atau liatin orang lain. Bisa liatin Cuman orang kan lain. ya itu untuk punya karakter sendiri kan kita juga mesti punya karakter literasi sendiri kan ya. Nah, itu biasanya juga sumbernya beda-beda kan. Sama pasti hampir sama lah. Kayak kemarin kan Gigi kemarin baru ngeluarin album baru ya. Saya cuma memberikan satu lagu di situ, cuma satu lagu aja, benar-benar melodi saya yang nyiptain dan lirik sebenarnya. Lagu itu tercipta karena saya kaget, saya kenal dengan seseorang yang sangat dekat dengan. Ternyata dia udah mau bunuh diri berkali-kali. Saya kaget. Oh ya, yang casingnya tuh kayak Ariel gitu, ngerti nggak? Yang kayaknya santai aja gitu. Ternyata dia ngomong gitu. Nah itu langsung jadi sebuah lagu. Jadi kalau tadi tanya dari apa gitu, inspirasi bisa dari macam-macam. Obrolan dengan teman, obrolan dengan saudara, melihat kejadian di depan mata, melihat Indonesia seperti apa ketika ada ketidakadilan dan sebagainya itu bisa. Kalau untuk Gen Z sekarang ini menyarankan lagu yang apa top of mind-nya dari kedua musisi harus didengarkan oleh Gen Z? Oh, yang gue sebutin tadi penulis sih sebetulnya ya, bukan musisi. Kalau musisi dari karya Mas Arin sendiri. oke. Oh, dari karya kita. Iya, untuk Kamu Gen Z tahu sana jangan lupa karya Mas Arin Oke, itu di waktu kita masih di timur itu di angkot-angkot. Iya, Kamu orang timur? Iya, dia Kamu orang timur? Saya aja orang Sunda. Di angkot-angkot itu diputarin. Kudanya malam. Iya, itu dia. Sama Krisya yang featuring dengan Krisya, almarhum Krisya itu juga Nah, mengenang. kalau buat Gen Z, sebenarnya apapun itu ya, kan generasi berikutnya itu kan memang harusnya lebih bagus daripada generasi sebelum. Mungkin dengerin lagu kita buat referensi, bikin yang lebih bagus gitu ya kali ya. Top of mind-nya apa dari lagunya Mas Ariel yang Jadi lagu lu apa? Ayo ini Mas Sarana promo aja promo. Oh sulit. banyak Sulit. semuanya bagus ya? 10 Bang. Karena kalau bikin sendiri jadi bias kayak milih anak sendiri gitu kan, yang mana ya anak gue yang paling bagus. Semuanya berarti. Bingung ya? Semuanya. Berarti harus semuanya tuh didengerin. Ya kalau ada waktunya dengerin semuanya. Jadiin playlist. Kalau Kang Arman? Yang lagu tadi sih kayaknya. Yang lagu tadi judulnya Terbitlah. Karena ketika saya mendengar permasalahan itu dari teman yang saya dekat, relate dengan anak-anak sekarang, tuh anak-anak Gen Z yang kayaknya tuh kan kayak mental health dan sebagainya. Makanya saya bikin liriknya juga memang mendekati ke permasalahan anak-anak sekarang. Judulnya Terbitlah. Kalau boleh saya promosi ya, monggo silahkan dengerin lagu Terbitlah. Bebas promosi Mas. Oke, Mas Yahya, aku mau nanya satu. Kalau misalnya RUU Hak Cipta kemudian disahkan, apa dampak nyatanya untuk musisi muda yang baru mau memulai karir? Tergantung nih yang mana? Yang disahkannya yang mana? Apakah yang harus izin atau nggak harus izin? Performing rights yang mananya? Performing rights yang izin. Yang harus izin dulu. Itu. Wah, itu dampaknya itu tadi ya. Kalau semisalnya
banyak orang yang ada oknum-oknum, yaitu apalagi buat yang muda-muda. Lebih Kan parah. mereka, kan kita ngalamin muda ya. Kita belum punya lagu sendiri. Kita mau bawain lagu orang untuk bisa berekspresi di pensi dan segala macam. Kalau kita nggak ngerti caranya, udah pasti kita dalam masalah nanti, dituntut dan segala macam gitu. Itu yang saya takutin sebetulnya. Jadi mungkin dampak paling utamanya gitu, ada ketakutan untuk membawakan lagu. Mudah-mudahan undang-undang revisi yang nanti terjadi dan diketok palu adalah undang-undang terbaik nih, untuk karya cipta di seluruh Indonesia. Untuk ekosistem Betul. ekosistemnya ya musik Indonesia. Hak cipta, seluruh hak cipta ya, karena di situ kan bukan hanya musik ya, ada tari, ada apa, penulis, ada film dan sebagainya. Ya itu goalsnya apa tuh kalau yang di apa yang diusulkan sama visi untuk Goalsnya apa? Kita goalsnya, Goals. paling nomor 1 digitalisasi. Betul. Selaras Jadi- dong sama aksi di Iya, Iya, selaras. iya. Yang bikin tapi siapa aturannya? Itu kan. Kan aturannya siapa yang bikin? Iya betul. Gitu. Betul. Berarti Mesti digitalisasi itu udah harus. Transparansinya juga harus. Mesti bisa dilihat langsung dan segala macam. Apalagi Direct distribution juga direct distribution bisa langsung. bagus. Direct distribution ya, bukan direct. Itu bisa Yang harus kayak langsung. nggak perlu 1 bulan, 1 Iya. minggu udah bisa Betul. cair tuh yang buat Iya. performing segitu. Kayak gitu itu. Oke. Ya malu lah sama beli bolu aja sekarang udah pakai QRIS ya. Masa musik nggak pakai digital. Malu lah, malu. Berarti percaya dong kalau pergi ini tuh sebagai momentum dimana kalau masyarakat itu sadar akan hukum, kemudian sadar akan Betul. musik, Ya, Betul. menghargai. Betul. Menghargai, ya itu dulu. Karena kan kita berangkat, kita bukan bangsa Eropa yang dari tahun 1800 sudah sadar tentang hak cipta ya. Betul. Kan kita tuh baru. Jadi karena baru itu, please jangan terlalu keras gitu istilahnya. Biar mereka nggak takut. seperti resonansi. kupas tuntas tanpa keras-keras. Ah, Gitu ya. tepat Pas banget. sekali. Pas. Oke deh. Kita tutup podcast kita pada sore hari ini. Iya. Kang Arman, Mas Ariel. Ya, Terima kasih hari ini sudah datang. Sama-sama. Sami. Podcast resonansi ini ya kita jadi terbuka ya pikirannya, matanya juga, oh ternyata seperti ini gitu ya. Balik layar pun nanti kita diskusi lagi Mas saya di pihak mana? Aksi apa visi sebenarnya? Gitu ya. Kalau mau saya bikin pusing nanti di balik layar saya kasih informasi lagi. Gitu ya. Tadi Ada yang lebih jelimet kalau mau dibahas. Tapi jangan sampai kita berbicara moral lupa akan esensi dari moral itu sendiri ya gitu ya. Jangan sampai juga merusak dari hak-hak orang lain gitu ya. Semoga Kang Arman, Mas Ariel dalam perjuangannya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Oke. Mari kita tutup podcast pada sore ini Mas Yahya. Kawan-kawan, jangan hanya mengikuti arus, tapi ikutilah arus yang positif kritis dengan cara subscribe YouTube channel Podcast Resonansi, nyalakan lonceng notifikasi agar selalu terupdate dengan podcast Resonansi selanjutnya. Resonansi Kupas tuntas tanpa keras-keras.